Saudara, Ulangan pasal 28 bunyinya menyenangkan sekali pada bagian pertamanya. Coba saudara bayangkan bunyinya seperti ini. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau waktu masuk, waktu keluar. Terus kemudian diberkatilah segala ladangmu. Dan ada di ayat yang ke-12 bahkan Tuhan menuliskan begini, Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, saudara bayangkan betapa indahnya ayat ini dan menyenangkan sekali. Hampir separuh pasal dari pasal 28 semua berbicara tentang berkat. Berkat dimanapun yang kita kerjakan akan dibuat berhasil. Nah, pernahkah saudara membayangkan kalau Tuhan itu membuka perbendaraannya di langit? Intinya langit itu terbuka setiap hari bagi saudara, sehingga apapun yang saudara kerjakan itu akan berhasil dan diberkati. Bahkan Tuhan bilang, sampai engkau bisa memberi pinjaman, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bukankah ini semua merupakan keinginan dari kita semuanya? Tapi apa yang kita lihat di ayat yang pertama? Kenapa, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan semua blessing ini? Di ayat yang pertama dari Ulangan pasal 28, Tuhan bilang begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia berarti juga melakukan dengan konsisten dan segala apapun yang kita mau lakukan. Dan segala perintahnya kau lakukan dengan setia yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi kuncinya adalah kita mendengarkan baik-baik. Arti mendengarkan baik-baik berarti kita harus benar-benar meneliti. Setiap langkah yang mau kita lakukan, Tuhan bicara apa mengenai ini. Lalu kemudian setelah kita mendengar, mengerti apa yang Tuhan tunjuk, lalu dituliskan melakukan dengan setia. Berarti benar-benar dilakukan sampai detail dengan setia. Baru segala berkat ini akan terjadi. Apa yang kita kerjakan akan dibuat berhasil. Nah, banyak orang ingin berhasil tapi melupakan bagian perintahnya. Kewajiban yang harus kita lakukan adalah mendengarkan Tuhan baik-baik. Nah, saya menerima banyak sekali pertanyaan dari jemaat, dari teman-teman. Bagaimana sih Bu, kita itu mendengarkan suara Tuhan? Di kitab Amsal dituliskan, hikmat Tuhan ada di mana-mana. Di jalan-jalan, di tembok-tembok, di pintu-pintu gerbang. Artinya Tuhan bisa berbicara lewat apa saja. Lewat orang-orang yang kita temui di jalan, bahkan lewat poster-poster yang kita baca di jalan. Tuhan bisa pakai loh saudara untuk bicara. Tapi salah satu sumber suara yang kita bisa cari dari Tuhan yang jelas adalah Bible, Alkitab. Nah, problemnya banyak dari kita nggak pernah baca. Padahal semua cukup banyak yang dituliskan di sini. Salah satunya nih ya, saya ingin tunjukkan pada saudara. Ada banyak orang yang rupanya tidak tahu mengenai ayat ini. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ini ada di Amsal 22 ayat yang ke-26. Jelas sekali Tuhan itu ngajarin kita tidak boleh menjadi penanggung hutang buat orang lain. Misalnya kita kredit motor untuk adik kita tapi pakai nama kita, atau kita meminjamkan uang kepada orang lain dan kita menjadi penjamin.
Dan kita bilang enggak apa-apa, orang ini bisa dipercaya, kamu lihat aku aja. Ayat ini jelas menunjukkan mau saudara percaya atau tidak, orang itu bisa dipercaya atau tidak. Alkitab bilang jangan engkau termasuk orang yang menjadi penanggung hutang. Nah, jelas-jelas firman Tuhan ngajarin nggak boleh. Nah, masalahnya kenapa banyak orang yang terjerumus dalam perkara seperti ini? Karena kita nggak baca ayat, karena kita nggak baca Alkitab. Karena itu saya mengencourage semua saudara, ya kadang-kadang memang membosankan mungkin pas bagian kitab bilangan, tapi kita terus aja saudara baca, dicicil satu hari berapa kita konsisten, dan ketika kita ngikutin itu, maka kata Ulangan 28, kalau kamu mendengar baik-baik, kamu melakukannya, kita akan berhasil. Dan satu contoh lagi nih saudara, ada di dalam Amsal 24 ayat 27, itu Tuhan itu ngajarin begini loh tentang membeli rumah misalnya. Selesaikan dahulu pekerjaanmu di ladang, baru setelah itu dirikan rumahmu. Nah, banyak dari anak-anak Tuhan pakai nama iman, katanya melangkah dengan iman, lalu mereka nggak punya dasar apa-apa, langsung aja tanpa perhitungan karena melangkah dengan iman, ngambil KPR rumah. Padahal ayat itu mengatakan, selesaikan dulu pekerjaanmu di ladang, baru setelah itu dirikan rumahmu. Dengan kata lain, salah satu hal yang Tuhan mau sebelum kita bisa beli rumah, paling tidak kita harus punya pekerjaan yang sudah tersettle, saudara. Jadi, iman itu bukan berarti nekat tanpa perhitungan. Iman itu justru karena iman kita tuh menghitung. Tuhan bilang sebelum kamu pergi berperang, hitunglah untung ruginya, hitunglah segala risiko-risikonya. Jadi saudara, sebetulnya di Alkitab sudah banyak sekali yang Tuhan ajarkan mengenai bagaimana kita harus menjalankan kehidupan ini sehingga kita tidak perlu terperosok dalam kerugian-kerugian yang besar. Saya menemukan satu orang dari sebuah kota, pengusaha yang sangat hebat. Saya kaget ketika berkunjung ke pabriknya dia. Saudara, pabriknya bagus sekali dan saya tanya apakah dia itu memakai sertifikasi ISO. Ternyata dia bilang, saya belajar mengatur pabrik itu dari Alkitab. Saya sangat terkejut loh saudara. Saya sampai tanya begini, loh emangnya di Alkitab ada cara untuk mengatur pabrik? Dia bilang, ada Bu, semua ada di Alkitab itu. Cuman kita tuh memang perlu waktu untuk merenungkan. Nanti Tuhan akan memberikan kita pengertian mengenai ayat-ayat yang kita baca. Karena itu hari ini saya mengajak saudara, ayo kita mulai kembali membangkitkan kebiasaan, mulai mencintai firman Tuhan, membaca. Karena semua yang saudara perlu tanyakan sebetulnya bisa kita temukan di sini. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak pernah membaca? Mulai hari ini ayolah kita belajar, mungkin satu hari satu pasal, dan kita belajar terus saudara. Saya percaya Tuhan bilang begini, kalau kamu mendengar baik-baik firman-Ku, kamu melakukannya, kamu akan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati saudara semuanya.